Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang DNA, RNA, transkripsi mRNA, lalu translasi protein, dan serta replikasi dan mutasi DNA. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian DNA. DNA merupakan suatu asal nukleat yang menyimpan segala informasi genetis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus, di mana DNA itu mengandung deoksiribonuklerido, yaitu gula yang kehilangan atom oksigennya, serta DNA juga mengandung nukleosid, di mana molekul yang mengandung informasi genetik. Lalu selanjutnya adalah struktur DNA. Struktur kimia merupakan makromolekuler kompleks yang terdiri dari 3 macam molekul dalam satu nukleotida, yaitu yang pertama itu ada gula pentosa atau deoksiribosa, lalu asam fosfat dan basa nitrogen, di mana tiap pita atau rantai double helix itu terbuat dari beberapa unit berulang yang disebut dengan nukleotida. Jadi struktur DNA itu dapat dilihat yang merupakan double helix. Lalu selanjutnya itu adalah basa nitrogen penyusun DNA. Yang pertama itu purin itu terdiri dari adenin atau A serta guanin atau G, serta pirimidin itu sitosin yang dilambangkan dengan huruf C dan timin dilambangkan dengan huruf T. Lalu kita bisa lihat ini adalah beberapa gambar dari replikasi DNA. Lalu dalam mereplikasi DNA, beberapa dibutuhkan beberapa enzim. Yang pertama itu adalah helikase, di mana itu mempermudah atau membuka rantai double helix. Lalu yang kedua ada polimerase, di mana dia untuk menggabungkan deoksiribonuklerido fosfat. Dan terakhir itu ada ligase, yaitu untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Selanjutnya kita masuk pada bagian dari RNA. Yang pertama kita masuk di pengertian apa itu RNA. Jadi RNA itu merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok atau sentral dogma genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa oleh DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Lalu kita melihat juga ada beberapa struktur dari RNA. Yang pertama itu RNA merupakan polimer yang tersusun oleh sejumlah nukleotida. Lalu setiap nukleotida itu memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Lalu polimer tersusun dari ikatan bersama-sama antara gugus fosfat dan satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Lalu yang teman-teman bisa lihat, ini merupakan struktur dari RNA. Lalu ada juga tipe-tipe DNA, yaitu sebagai bahan genetik RNA itu berwujud pita, di mana ada 3 tipe DNA yang terlibat dalam proses sintetis protein. Yang pertama itu RNA kurir atau messenger RNA atau yang sering disingkat mRNA. Lalu yang kedua RNA ribosom atau ribosomal RNA atau rRNA, dan terakhir itu RNA transfer atau transfer RNA yaitu tRNA. RNA sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Lalu dalam peran ini, RNA itu diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi, di mana kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet 3 urutan basa N yang dikenal dengan nama codon. Lalu yang teman-teman bisa lihat pada gambar ini merupakan central dogma of generation. Yang pertama itu dari RNA ke mRNA disebut transkripsi,
Lalu dari mRNA ke protein itu disebut translasi. Proses dari DNA, lalu RNA serta menjadi protein. Lalu selanjutnya adalah proses transkripsi, di mana di sini merupakan proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA, di mana RNA polimerase membuka sebagian double helix DNA dan RNA polimerase membantu menyusun mRNA dengan menambahkan nukleotida, di mana mRNA yang sudah terbentuk akan menuju sitoplasma untuk proses translasi di ribosom. Lalu ketika pada proses translasi di ribosom, mRNA yang dibentuk tadi diterjemahkan dengan bantuan tRNA untuk menjadi asam amino. Lalu asam amino tersebut diaktifkan dengan ATP, dan asam amino yang aktif akan dibawa oleh tRNA ke ribosom. Lalu di sana tRNA itu memiliki antikodon yang sesuai dengan triple codon pada mRNA. Kesesuaian karbon antikodon akan mengkode untuk asam amino tertentu. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari DNA dan RNA, di mana DNA itu punya sendiri ditemukan dalam nukleus di kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA itu letaknya itu ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom serta nukleus. Lalu DNA itu berbentuk double helix, sedangkan RNA itu rantai pendek dan tunggal. Lalu di mana fungsi hereditas dan sintetis protein merupakan fungsi DNA, sedangkan fungsi dari RNA itu merupakan fungsi dalam sintetis protein. Lalu DNA sendiri itu bahasanya itu ada adenin, guanin, timin, serta sitosin. Sedangkan RNA itu ada adenin, guanin, urasin, dengan sitosin. Lalu DNA itu dibentuk dari gula deoksiribosa, sedangkan RNA itu dibentuk oleh gula ribosa. Jadi selanjutnya adalah proses transkripsi, di mana proses ini merupakan proses sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, di mana DNA dengan struktur double helix terlalu besar untuk melewati membran inti sel. Jadi selanjutnya itu ada untai template sense, di mana untai DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk sintesis RNA dibaca dari arah 3 sampai dengan 5. Lalu ada untai coding atau antisense, di mana NA itu yang tidak di-copy. Sintesis RNA ini berjalan dari arah 3 sampai 5 urutan basa pada RNA yang dihasilkan setelah transkripsi dengan untai coding DNA, kecuali pada timin yang diganti dengan urasin. Lalu selanjutnya adalah molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi dan dibedakan menjadi 3 kelompok molekul RNA, yaitu yang pertama itu ada mRNA, di mana dia merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau translasi akan diterjemahkan menurut urutan asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. Lalu selanjutnya ada tRNA, di mana dia merupakan RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintetis protein. Lalu yang terakhir itu ada rRNA, di mana dia merupakan RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Ada 3 tahap pada proses translasi. Yang pertama itu ada tahap inisiasi atau permulaan, di mana daerah RNA polimerase melekat pada proses transkripsi yang disebut prometer. Lalu di mana suatu prometer itu mencapai titik awal atau start point transkripsi. Saya menentukan di mana transkripsi dia akan dimulai. Promoter juga menentukan yang mana dari kedua DNA yang digunakan sebagai cetakan atau template. Lalu yang kedua itu tahap elongasi atau pemanjangan. Jadi
Pada saat RNA bergerak sepanjang DNA, pelindang heliks ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10 hingga 20 basa DNA sekaligus. Nah, enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang heliks ganda DNA tersebut. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA yang baru akan lepas dari cetakan DNA-nya. Lalu yang ketiga itu ada tahap terminasi atau pengakhiran, di mana transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase. Polimerase itu mendeskripsikan urutan DNA yang disebut terminator, di mana terminator itu merupakan suatu urutan DNA yang berfungsi menghentikan proses transkripsi. Pada setiap prokaryotik, transkripsi itu biasanya berhenti pada saat RNA polimerase itu mencapai titik terminasi. Sebaliknya, pada sel ekrotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi pada titik yang lebih jauh, yaitu sekitar 10 hingga 35 nukleotida. Oke, pada saat itu kita akan masuk pada mutasi DNA. Jadi, mutasi DNA itu merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Jadi, ada juga yang disebut dengan mutasi gen, di mana pasangan nitrogen pada DNA antara timin dan adenin dan antara guanin dan sitosin dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah, di mana atom-atom hidrogen dapat berpindah dari satu posisi ke posisi lain pada purin atau pirimidin, di mana perubahan kimia sedemikian itu disebut perubahan tautomer. Ada juga macam-macam dari mutasi gen. Yang pertama itu mutasi gen tak bermakna atau nonsense mutation, di mana ini terjadi perubahan kodon atau triplet dari kode basa dan asam amino tapi tidak mengakibatkan kesalahan pembentukan protein. Misalnya itu UUU diganti dengan UUS yang sama-sama kode dari fenilamin. Lalu yang kedua ada mutasi ganda 3 atau triplet mutation, di mana terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan 3 basa secara bersama-sama. Lalu yang ketiga itu ada mutasi bingkai atau frameshift mutation, di mana terjadi karena adanya penambahan sekaligus pengurangan satu atau beberapa pasangan secara bersama-sama. Lalu yang terakhir itu ada mutasi titik atau point mutation, di mana dia itu merupakan mutasi yang melibatkan pergantian satu pasang basa atau substansi basa di salah satu basa pada sequence DNA diganti dengan basa yang berbeda. Bila DNA direplikasi, maka hasilnya adalah substansi pasangan basa. Lalu itu ada mutagen, di mana merupakan bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Mutagen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mutagen bahan kimia, misalnya contoh itu adalah kolisin dan zat dipotinin. Kolisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Lalu yang kedua itu ada mutagen bahan fisika, contohnya itu adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan lain-lain. Sinar ultraviolet akan menyebabkan kanker kulit. Lalu yang ketiga itu ada mutagen bahan biologi, diduga oleh virus dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Dan jenjang dari mutasi gen, yang pertama itu substitusi, insersi, inversi, dan delesi. Yang pertama kita melihat dari substitusi. Substitusi itu merupakan mutasi gen yang terjadi pada kodogen atau DNA, bisa juga pada kodon atau triplet pada mRNA dari urutan kode basa nitrogennya, sehingga membawa kesalahan terbentuknya asam amino yang juga berdampak pada kesalahan pembentukan protein.
Jadi yang kedua itu ada insersi atau adisi, di mana ini terjadi penambahan satu atau lebih pasang nukleotida pada suatu gen yang berpengaruh pada urutan basa nitrogen sebelumnya. Yang ketiga itu ada delesi atau defisiensi, di mana dia merupakan mutasi kromosom, di mana sebagian dari kromosom menghilang. Delesi bisa terjadi akibat kegagalan ketika bertranslokasi atau yang tidak kembali menyambungkan bagian kromosom setelah kromosom putus.